Baik, ini sudah jam 7. Kita akan segera mulai acara kita malam hari ini. Ya, saya hari ini yang akan memimpin doa terlebih dahulu sebelum kita mendengar ceramah ya. Nah, saudara memang mengingat kondisi hari-hari ini yang cukup menyita perhatian kita karena kondisi pandemi yang naik tajam ya, sehingga menjadi perhatian kita semua ya, sehingga malam hari ini dalam kesempatan pesan doa kita mengambil waktu untuk mendengar ceramah ya dari Dr. William Sayogo untuk bisa memberikan kita pengertian, pencerahan sehingga kita bisa mengantisipasi kondisi ini dengan lebih baik ya. Nah, kita berterima kasih untuk waktu yang disediakan oleh Dr. William ya, yang boleh hadir malam hari ini memberikan ceramah dan penjelasan, yang juga Dr. William selama ini sudah membantu banyak di dalam membantu tim Satgas Ilmu Pergaulan untuk memperhatikan dan memberikan bantuan medis ya kepada jemaat yang juga kebetulan mengalami masalah ini. Nah, hari ini juga menyediakan waktu untuk memberikan penyuluhan kepada kita ya. Nah, saudara, sebelum kita mendengarkan ceramah malam ini, saya mengajak kita terlebih dahulu untuk mengambil waktu untuk berdoa bagi beberapa hal ya. Kita mempersiapkan diri untuk berdoa bersama. Saya mengajak kita untuk menaikkan sebuah pujian yang kita akan dengarkan bersama dan kita juga akan nyanyikan bersama ya. Sebuah pujian yang berjudul Karena Salibmu ya. Biarlah kita kembali memandang kepada Kristus yang sudah berkorban bagi kita. Di dalam karya salibnya lah kita mendapat jaminan, baik itu keselamatan kita, pemeliharaan kita, dan masa depan kita. Mari kita naikkan pujian ini, biarlah di dalam berpusat kepada salib Kristus kita dikuatkan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup ini. Kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat.
Baik, untuk doa pembukaan, minta Pendeta Hendy bisa pimpin dalam doa. Pendeta Hendy, persilakan untuk memimpin doa pembukaan, Pak. Baik. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih kalau pada malam ini Engkau masih memberi kami kesempatan untuk berkumpul dengan saudara seiman kami melalui daring, di mana kami akan bersama-sama berdoa dan juga mendengarkan tentang ceramah, antisipasi bagaimana kami menghadapi akan ganasnya COVID yang sekarang sedang merajalela ini. Tuhan, sebagai manusia kami merasa gentar, kami merasa khawatir tentang kehidupan kami. Namun kami percaya kami punya Engkau Tuhan, yang boleh menata kehidupan kami, juga menata masa depan kami. Namun sebagai orang yang Kau berhikmat, biarlah kami juga senantiasa bisa mengantisipasi. Kami tetap beriman Kau bersama-sama kami. Namun kami tetap menjaga diri kami, supaya kami pun tidak sampai tertular akan COVID ini. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam Tangan-Mu. Kami serahkan juga atau anak-Mu nanti, Dr. William yang akan menyampaikan, memberikan ceramah kepada kita, supaya kami pun yang mendengarkannya bisa mengerti dengan apa yang kami dengar. Dan kalaupun tidak, kami bisa mengajukan pertanyaan, dan Kau pun memberi hikmat kepada Dr. William untuk bisa menjelaskan kepada kami. Terima kasih Tuhan, pimpin akan persekutuan ini mulai awal sampai dengan selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, saudara, kita saat ini akan mendengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Dr. William. Nah, kita akan mendengarkan ceramah kurang lebih sekitar 45 menit, lalu kemudian akan dibuka kesempatan tanya jawab ya. Nah, selama ceramah disampaikan, tolong mic-nya di-off-kan dulu. Nanti pada saat kesempatan tanya jawab, saudara boleh menyalakan mic dan langsung bertanya secara langsung, atau saudara juga boleh mengetik pertanyaan saudara di chat dan nanti akan dibaca ya. Baik, saya serahkan kepada Dr. William untuk menyampaikan ceramah yang akan saya sampaikan malam ini. Terima kasih kepada Pendeta Edi Chiang. Ya, selamat malam kepada semua gembala Tuhan dan juga jemaat sekalian, Bapak Ibu dan saudara seiman yang dikasih dalam Kristus Yesus. Hari ini saya akan memberikan atau membagikan ya tentang bagaimana kita menghadapi pandemi ini, apalagi saat ini gelombang pandemi sangat sangat menakutkan yang kedua ini ya. Si William. Suaranya nggak jelas? Suaranya jelas? Bisa dengar dokter ya, cukup jelas. Saya screen. Ya. Saya akan memulai ya tentang bagaimana kita menghadapi situasi pandemi yang kedua ini, yang gelombang kedua istilahnya, yang begitu menakutkan, tapi sebenarnya tidak menakutkan juga ya, karena itu sama seperti yang gelombang pertama, cuma saat ini virus corona dia mampu melakukan suatu mutasi, dia dengan tujuan virus itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia ya. Nah, ini hari ini saya melihat dari berita ternyata total kasus positif bisa untuk secara nasional mencapai 54.517.
Dan yang sembuh 17.762 dan yang meninggal 991. Dan total kasus aktif terdapat 473 orang dan menjadi rekor yang tertinggi ya dalam penambahan kasus aktif sehari ya dibandingkan sebelum-sebelumnya, dan selalu memecahkan rekor ya. Dan ini menjadi masalah yang berat bagi pemerintah, bagi kita semua dalam kondisi PPKM darurat. Ternyata masih terjadi peningkatan kasus ya. Ini menunjukkan bahwa kesadaran dari kita atau masyarakat untuk menjaga atau menjalankan suatu program protokol kesehatan itu masih rendah ya. Banyak yang masih belum memakai masker. Kita lihat juga di pasar, di jalan-jalan, banyak yang masih bersikap acuh tak acuh. Masih muncul pikiran bahwa kasus infeksi corona itu konspirasi atau hanya istilahnya suatu hayalan semata yang dibuat untuk menakutkan atau untuk tujuan tertentu. Bahkan sampai yang terakhir ada dari kolega juga ya, dari seorang dokter juga akhirnya bisa berbicara yang tidak pantas ya. Yang kita tahu Dr. Louis ya, itu yang membuat kita sebagai tenaga medis juga kecewa karena yang bersangkutan ternyata mempunyai pandangan yang berbeda, yang menyesatkan, sehingga hal ini menjadi suatu hambatan bagi kita untuk mau menyelesaikan, mau membuat suatu tindakan untuk menghambat penyebaran virus corona ini. Dan ini kalau banyak berita hoax maupun juga suatu pemikiran mindset yang menyatakan bahwa virus corona itu tidak ada dan macam-macam, ada yang vaksin itu tambah menyebabkan sakit, yaitu obat-obatan itu hanya membuat menjadi suatu yang buruk. Itu yang jadi saya pikir itu akan menjadi suatu bumerang ya bagi kita, bagi negara kita untuk bisa lebih keluar lebih cepat. Kita tahu PPKM darurat ini juga membutuhkan biaya mahal. Berapa toko, mall tidak bisa beroperasi. Saya itu berapa banyak korban jiwa. Itu yang jadi menjadi pemikiran bagi kita. Mengapa masyarakat sampai sekarang masih ada yang tidak percaya dan masih memegang prinsip bahwa tidak perlu melakukan protokol kesehatan. Nah, itu yang jadi masalah. Merubah suatu perilaku, mindset pada masyarakat ini yang susah. Tambah lagi, pemerintah juga menjadi antara pusat dan daerah terkadang masih ada miss dalam kebijaksanaan. Itu juga menjadi masalah. Nah, yang biasanya yang pasien-pasien atau penderita ya, atau yang terkonfirmasi positif, itu biasanya ada yang bisa tanpa gejala, ada yang bisa menimbulkan gejala. Nah, di sini ada beberapa penelitian. Ternyata yang batuk 67% ada batuk,
88% ada demam bisa demam tinggi atau dia hanya demam berupa subfebril atau meriang aja, yaitu ada juga kelemahan badan, mialgia, badannya sakit semua, ototnya kayak apa ya, habis kerja berat sampai remuk rasanya, dyspnea atau napasnya pendek, ya, hilang indera penciuman dan rasa. Ini yang menyebabkan nafsu makan menurun. Dan gejala lain bisa juga mengenai pada pencernaan, yaitu berupa mual muntah, diare, ada sakit kepala, sakit tenggorokan, ada rhinore atau hidung yang mengeluarkan ingus, ya, disertai dengan bersin-bersin. Nah, yang paling kita takutkan adalah terjadinya infeksi yang berat sampai terjadinya pneumonia, bisa pada, dan kebanyakan pada kedua paru, ya, bisa salah satu tapi kebanyakan kedua paru. Masa inkubasi dari virus ini mulai dari kita kontak dengan yang penderita atau kontak dengan virus itu masuk ke dalam tubuh sampai menimbulkan suatu gejala itu antara 2 sampai 14 hari, tergantung dari sistem pertahanan tubuh tiap orang, ya. Nah, ini kita lihat, ini gambaran dari pengecatan yang kita lakukan dengan pengecatan, dan kita lihat dengan mikroskop elektron, itu virus corona akan berbentuk kalau tercat dia akan berwarna biru bulat-bulat begini. Dan kalau secara gambar harafianya, nah ini kita lihat dia memang bulat dan digambarkan seakan-akan banyak pentolan. Nah, ini yang pentolan-pentolan ini adalah protein spike atau protein duri. Ini yang sering berubah. Dia berfungsi sebagai kunci. Dia akan mencari gemboknya di dalam yang sesuai untuk bisa masuk ke dalam sel-sel tubuh. Ya. Jadi dia selain juga itu dia ada protein, ya, membran atau yang lapisnya, itu dalamnya ada lagi envelope, berupa penutupnya lagi, dia berlapis, ya. Maaf. Ini kita lihat, jadi proteinnya ini membran, itu bawahnya ada envelope, jadi berlapis, dan di dalamnya ada protein inti, dan ada protein namanya non-struktural, dan juga ada yang protein yang belum dikenal atau uncharacterized. Jadi masih fungsinya belum kita ketahui. Nah, yang kita takutkan ada non-struktural protein. Ini yang bermutasi. Dia akan membentuk protein spike ini berubah-ubah untuk bisa masuk ke dalam tubuh. Makanya karena itu bisa menimbulkan varian, ya. Ada yang alpha, beta, delta, kappa, gamma, dan lambda. Dan yang paling saat ini yang paling sifatnya cepat menular adalah delta. Dan yang ada juga yang baru, lambda, itu menyerang pada anak kecil, ya. Pada awal-awal tahun 2020 anak kecil jarang terkena, jumlahnya sedikit, oleh karena reseptornya tidak ada, istilahnya sedikit jumlahnya dibandingkan dewasa sampai dewasa tua. Ternyata pada perkembangan sekarang 2021 ini virus bisa juga mengenai pada anak kecil. Makanya sampai timbul suatu klaster rumah tangga, dan banyak orang tua yang kena, anaknya pun juga ikut kena. Kalau tahun 2020 orang tuanya kena, anak belum banyak yang dilaporkan terkena, masih aman. Tapi 2021 ternyata banyak sekali yang terkena. Oleh karena virus juga mencari alternatif. Selain dewasa, dia juga mencari yang anak-anak. Mengapa mencari anak-anak? Nah, apakah karena pada yang dewasa
ada yang mengatakan apakah karena efek vaksinasi sehingga meningkatkan sistem pertahanan tubuh, sehingga virus juga mencari yang lebih lemah. Itu kemungkinan, karena virus mempunyai hak asasi juga sama seperti manusia, untuk hak asasi untuk hidup. Dia bagaimanapun caranya dia harus masuk ke dalam sel manusia untuk bisa menjadi bentuk aktif dan berkembang biak, memperbanyak diri atau replikasi. Dan itu yang sulit untuk karena virus akan berusaha, ya. Dan virus ini berbeda dengan bakteri maupun mikroba yang lain, atau seperti jamur, cacing. Karena kenapa? Karena virus ini dia mempunyai dua bentukan. Pada saat dia tidak bertemu dengan tempat idealnya, dia akan menjadi bentuk inaktif atau bentuk mati. Pada saat dia menemukan bentuk tempat yang ideal, dia akan berubah menjadi aktif. Dia memasukkan protein intinya ke dalam sel, tubuh bagian luarnya ditinggalkan, dihancurkan. Jadi dia hanya memasukkan ini protein intinya di sini, yang luarnya ditinggalkan. Jadi sama tubuh gampang dihancurkan, tapi yang inti ini dia akan masuk menyatu dengan inti sel manusia, dia akan berkembang biak, dia memperbanyak diri, dia membentuk lagi bentukan, mulai dari envelope-nya, mantelnya, saya itu membrannya, dinding pelapisnya, saya itu protein pentolannya, protein spike-nya. Nah itu, dan dia akan keluar dari sel manusia, dia mencari sel baru lagi untuk membuat banyak, ya. Nah, ini yang saya bilang, yang non struktural protein ini yang paling menakutkan, karena dia bisa mampu untuk bermutasi. Dalam arti mutasi itu dia akan merubah struktur proteinnya. Asam amino itu rangkaiannya ini begitu banyak, jadi dia merubah satu asam amino sudah berubah keseluruhannya, ya. Itu kehebatan dari virus, ya. Nah, kalau kita membahas kehebatan dari virus, kita juga membahas juga sistem pertahanan tubuh kita. Sistem pertahanan tubuh kita juga hebat. Kita mempunyai sistem pertahanan tubuh kita ada dua, yaitu yang alami dan yang didapat. Alami itu yang garda depannya. Jadi yang pertama ada kulit, itu pertahanannya, yaitu rambut-rambut di hidung dan dimanapun, selaput-selaput lendir, yaitu asam-asam enzim maupun asam, ya. Yaitu ada sel-sel pemakan yang kita namakan sel fagositosis, ada sel-sel pengenal, yaitu sel dendritik. Ini yang lagi sempat tren karena dijadikan pengembangan vaksin oleh beberapa universitas yang dipimpin oleh Dr. Terawan, mantan Menteri Kesehatan, yang ternyata akhirnya BPOM tidak memberikan izin. Akhirnya penelitian ini agak terhambat, ya. Jadi menimbulkan suatu kontroversi. Yaitu yang berikutnya, ini yang didapat. Itu peranan di sini adalah limfosit, ya. Ini yang nanti pada saat pemeriksaan darah selalu dilihat adalah kalau yang pada alami, sistem pertahanan tubuh yang alami itu neutrofil. Kita lihat biasanya di situ neutrofilnya, saya itu monositnya, leukositnya bagaimana. Kalau pada yang didapat kita lihat limfositnya. Limfositnya apa, turun enggak? Makin turun, makin menunjukkan penyakit itu tersebut makin berat, ya. Oleh karena yang didapat ini merupakan jenderal, jadi dia berfungsi untuk mengenal virus ini bagaimana, strukturnya bagaimana, dan dia yang harus menguatkan senjatanya bagaimana. Ini menurun, berarti kan virus sudah menguasai medan perangnya, gitu. Dalam arti dalam situasi yang infeksi atau perang dalam tubuh,
siapa yang menang itu yang akan berkuasa di situ. Nah, di sini kalau limfosit makin menurun, berarti virus menguasai. Nah, ini prosesnya. Jadi, begitu kita terpapar, itu bisa dari droplet, lebih banyak droplet ya sekarang ya. Yaitu droplet itu adalah suatu cairan baik dari hidung maupun dari mulut. Yaitu pada saat kita batuk, pada saat bersin, yaitu kita berbicara, itu lawan berbicara juga, dan masuk melalui saluran, bisa saluran di hidung, bisa juga di saluran mulut. Dan akan, kalau saluran mulut dia akan masuk ke dalam sistem pencernaan di dalam perut, dan dia berkembang biak. Sedangkan dari sistem dari hidung dia akan masuk ke dalam saluran napas. Saluran pencernaan atau di perut dengan saluran napas itu mempunyai struktur yang sama, sehingga virus bisa hidup di saluran pencernaan dan bisa juga hidup di saluran napas, ya, karena punya suatu struktur yang sama, bentukan yang sama. Makanya bila pencernaan kita jelek, sistem pernafasan kita juga jelek. Sistem pernafasan kita jelek, saluran pencernaan juga jelek. Itu sudah ada hubungan, ya. Jadi keluhannya banyak kalau pada saat ada sesak, pasti munculnya juga ada rasa mual, diare. Ya, karena itu ada koneksi, ya. Karena strukturnya yang sama. Nah. Ini kita lihat begitu masuk, ini saluran napas ya, ya, bronkus, bronchiolus ya, masuk ke dalam alveoli. Nah, di alveoli ini kita diperbesar. Nah, ini di dalam itu masuk, virus akan mencari gemboknya. Jadi pintu mana yang bisa dimasukkan. Nah, yang selama ini yang sudah diketahui ada beberapa enzim yang dipakai, dan salah satu yang paling sering dipakai adalah ACE2. Itu enzim yang biasa yang muncul, dia berfungsi sebagai sistem endokrin, sistem vaskular. Jadi pada saat kita kondisi yang terganggu sistem peredaran darahnya seperti darah tinggi, kencing manis, enzim ini akan banyak. Oleh karena itu merupakan suatu proteksi tubuh atau perlindungan tubuh terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh penyakit-penyakit seperti kencing manis, darah tinggi, setelah itu juga beberapa penyakit pernafasan lain seperti yang alergi, itu ACE2 akan meningkat. Nah, ini ternyata dipakai oleh virus. Virus pandai memilih enzim mana atau reseptor mana atau yang gemboknya, tanda petik gemboknya itu yang pas. Dan dia melalui protein spike-nya, pentolannya, itu dia akan masuk. Dia begitu sesuai, dia akan membuka dan akhirnya masuklah ke dalam sel-selnya. Termasuk dia bisa masuk ke dalam sel-sel pertahanan tubuh yang alami. Yaitu salah satu bisa lewat sel dendritik. Ini dendrit dia bentuknya kayak jari-jari. Dia bisa masuk dengan sel pemakan, sel fagosit kita bilang, ya. Dia bisa melalui dia setelah memasuki sel-sel tersebut, sel dendritik ini fungsinya sebagai penyaji, ya. Jadi dari sistem pertahanan tubuh yang alami, dia menyajikan sesuatu yang asing, benda asing di dalam tubuh itu kepada sistem pertahanan tubuh yang adaptif atau yang spesifik di belakang. Jadi jenderal dikenalkan kepada limfosit. Nah, oleh karena ini sudah dikuasai oleh virus, nah itu kadang tubuh disalah komunikasikan, sehingga sel limfosit bukannya membentuk yang sel limfosit yang untuk membunuh virus, tetapi dia sel limfosit yang menimbulkan peradangan. Karena akan terjadi peradangan yang luar biasa.
Jadi melepaskan suatu beberapa protein-protein yang mempengaruhi metabolisme atau mempengaruhi proses untuk penghancuran. Nah, yang masalahnya proses penghancuran ini bukan hanya penghancuran pada virus, ternyata penghancurannya yang sudah dikendalikan, dalam arti semua yang organ yang dilewatkan akan dihancurkan. Nah, ini yang kita takutkan, bila berlanjut akan terjadi suatu kondisi yang kita namakan badai sitokin. Jadi protein-protein ini dibentuk, protein penghancur ini dibentuk terlalu banyak sehingga merusak dari organ-organ. Salah satunya bisa paru, bisa ginjal, bisa otak. Akhirnya terjadilah kondisi yang kita namakan suatu kegagalan banyak organ, ya. Itu yang kita takutkan. Nah, ini kita lihat begitu virus ini dia berikatan dengan reseptornya. Reseptor itu ya gemboknya, tanda petik, dia bisa di paru, bisa di usus, bisa di lambung, dan hebatnya dia bisa terlindung, tidak dihancurkan oleh asam lambung maupun enzim-enzim di saluran pencernaan, karena dia mempunyai lapisan yang tebal, yaitu ada membran dan mempunyai envelope. Lapisannya sangat berlapis, ya. Begitu dia masuk ke dalam sel, ya ini tadi dia bisa masuk ke dalam sel dendritik, sel pemakan, dia akan membuat kekacauan, ya. Jadi sistem pertahanan tubuh akan diubah untuk menyelamatkan dirinya. Jadi virus itu dia mengendalikan untuk dia menyelamatkan diri agar dia tidak dihancurkan. Karena begitu dikenal oleh sistem pertahanan tubuh kita, virus pun yang begitu hebat tidak akan bisa bertahan, pasti hancur. Nah, dengan cara bagaimana dia bisa menghindar? Dengan cara memberikan sinyalnya salah. Jadi komunikasi antar selnya itu salah, gitu. Sehingga yang terbentuk bukannya untuk menghancurkan, dia membuat suatu peradangan yang hebat. Nah, peradangan ini ngebomnya itu dia bisa menghindar karena dia di dalam sel, sedangkan ngebomnya ini di luar sel. Akhirnya yang rusak organ-organ tubuh yang di luar. Nah, ini akhirnya menyebabkan jenderalnya sering sel limfosit atau jenderalnya ini terus berubah menjadi yang bersifat peradangan, jadi penurunan, dan ini jadi cytokine storm, ya. Nah, ini yang akibatnya bisa pada jantung, bisa pada paru, ini yang pneumonia, ya, sampai putihnya atas badan. Itu bisa juga kerusakan pada hati, pada otak juga, dan ginjal. Makanya masih diperiksa pada, misalkan pada kondisi yang berat begitu, dilakukan pemeriksaan lengkap untuk melihat apakah organ-organ tubuh tersebut rusak atau tidak. Nah, ini kita lihat, ini secara gambarannya. Nah, ini begitu, ini yang saya buat batasnya ini yang untuk alami, ini yang adaptif atau spesifik. Nah, ini jenderalnya harusnya membentuk CD8 untuk menghancurkan virus, ternyata tidak, dia akan menjadi CD4 yang bersifat inflamasi atau peradangan terus menerus, dan terkadang memancing membentuk antibodi, cuma antibodi yang terbentuk adalah antibodi yang salah, yang tidak sesuai, begitu, ya. Tapi tidak semua tubuh bisa dikacaukan oleh virus, ya. Oleh karena kenapa? Karena sel dendritik ini ternyata ada, kalau semuanya bisa dikacaukan oleh virus, maka sebanyak semua bisa seluruh dunia ini
penduduk terinfeksi dan banyak yang meninggal. Tetapi ternyata Tuhan menciptakan sistem pertahanan kita juga hebat. Sel dendritik ternyata dia juga begitu virus masuk, dia juga mempunyai suatu enzim untuk dia mengenal juga. Jadi salah satunya dia juga ada yang beberapa bagian dikendalikan, tapi dia juga ada yang tidak bisa dikendalikan. Hanya dia membentuk sel CD8. Nah, tergantung seberapa kemampuan dari sel dendritik ini untuk bisa membuat apakah dia bisa dikendalikan atau dia bisa mengendalikan virus tersebut. Nah, ini yang kuncinya di sini. Kalau ini berhasil, dia akan membentuk CD8 dan virusnya itu akan dihancurkan. Makanya jadi tidak semua orang bisa, meskipun ada yang kita lihat kok tidak memakai masker, misalnya gundulan begitu kok dia kuat, ya karena dia memang dianugerahi Tuhan mempunyai kemampuan ini, sel dendritiknya untuk bisa mampu mengendalikan virus, bukan di posisi dikendalikan, ya. Nah, untuk klasifikasi gejala ini dibagi berdasarkan Kementerian Kesehatan, ada yang OTG atau orang tanpa gejala, ada gejala ringan, gejala sedang, gejala berat. Nah, untuk OTG itu pasti PCR positif. Kalau PCR negatif berarti ya bukan OTG, memang dia tidak terinfeksi. Ya, kalau OTG dia pasti PCR positif, tetapi dia tidak menunjukkan gejala sama sekali. Jadi sama seperti orang sehat. Ya. Kalau yang gejala ringan, ya munculnya paling sekedar pilek-pilek biasa atau hilang penciuman, hilang rasa, demam tidak tinggi ya, demamnya kadang-kadang cuma naiknya 37,5 atau ya istilahnya orang Jawa bilang sumur-sumur sedikit lah, dan batuknya batuk kering sedikit begitu aja, tidak sampai yang batuknya frekuensinya dekat sekali. Kalau untuk yang gejala sedang itu sudah mulai ada gejala sesak napas, tetapi saturasi oksigennya biasanya masih bagus, jadi masih di atas 90 ya, tapi dia sudah berat rasa napasnya, mulai tarik napas itu sudah kurang nyaman, dada mulai terasa sakit, kadang yang paling terlihat pada saat naik turun tangga itu sudah terasa seperti seperti menggos-menggos ya, itu istilahnya ngos-ngosan ya. Nah, jadi baru naik berapa anak tangga aja sudah terasa begitu ya. Untuk yang gejala berat ini yang sudah itu kelihatan sekali, jadi batunya sudah tidak terkendali, keras sekali, frekuensinya intervalnya juga dekat sekali, itu pileknya juga ingusnya kental sekali sampai napasnya susah dan jadi sesak berat, yaitu frekuensi napasnya cepat sekali ya, jadi pendek ya, dan saturasi oksigennya sangat turun di bawah 88. Ini yang kita bilang kondisi hipoksemia, dan terkadang pada pasien tidak disadari, itu yang kita namakan juga happy hipoksemia atau hipoksia ya. Itu bagaimana maksudnya happy hipoksemia atau hipoksia? Yaitu saya tanya, kamu sesak nggak? Oh enggak, tapi dia enggak kok, saya enggak sesak, saya biasa aja, ini cuma saya batuk aja biasa, saya enggak ada apa-apa kok. Cuma dia enggak sadar bahwa itu dia sudah jadi sesak, tapi dia merasa bahwa tidak ada masalah, napasnya masih bisa. Tapi kita lihat, kita sendiri nggak usah diperiksa nggak perlu seorang dokter, tapi kita lihat sendiri itu sudah napasnya pendek-pendek sekali. Nah ini kan sudah sesak. Nah kamu sesak? Enggak kok, masih istilahnya ngotot ya, dia masih membantah bahwa dia itu sesak gitu. Dan sudah ada pneumonia.
Meskipun pneumonia masih 10% itu sudah termasuk berat, ya. Oleh karena pneumonia ini terjadi penurunan fungsi dari paru, ya. Dan yang paling berat terjadi gagal napas, ya. Ini sudah jadi gagal banyak organ, salah satunya paru terjadi gagal napas, yaitu jadi bisa juga gagal jantung, juga gangguan kerusakan di otak, juga bisa jadi kerusakan di ginjal, dan akhirnya menimbulkan suatu shock, yaitu tekanan darahnya tiba-tiba turun drastis, penurunan kesadaran, nadinya makin lemah, dan itu berakibat jadi pasien itu meninggal, dan juga terjadi hipokalemia yang berat. Kaliumnya akan turun sekali, ya. Nah, ini yang masalah yang dihadapi, ya, pada puncak pandemi saat ini. Ini terjadi setelah Lebaran, ya. Nah, ini yang sebenarnya sudah istilahnya sudah kita ketahui, ya, bakal terjadi puncak pandemi ini, tetapi masih banyak yang meremehkan. Banyak yang masih liburan pada saat itu. Yang bagi yang muslim juga banyak yang melakukan mudik, meskipun sudah dilarang, tetap memaksa. Akhirnya ya juga dari aparat juga tidak bisa memaksa, akhirnya dibiarkan. Nah, ya, akhirnya ya ini terjadi perpindahan, ya, jadi transfer dari daerah yang tinggi kasusnya pindah ke daerah yang istilahnya nol atau rendah kasusnya akan ikut menjadi tinggi. Dan lebih beratnya lagi pada saat India terjadi pandemi yang sama, kita tidak belajar, kita masih meremehkan. Beberapa orang India yang kaya masih bisa masuk ke Indonesia. Mereka sebenarnya sudah beberapa negara sudah menutup, tapi Indonesia masih bisa. Orang-orang kaya itu dengan pesawat pribadinya, mereka bisa masuk ke Indonesia dan berinteraksi, dan mereka tanpa protokol kesehatan, jadi tanpa masker. Dan lebih parahnya lagi, pihak kita juga sama-sama tidak memakai masker, jadi sama-sama ya gundulan gitu, ya. Akhirnya terjadinya penularan. Satu orang kena akan cepat sekali penularannya, apalagi pada saat itu liburan Lebaran. Dari daerah lain datang ke tempat wisata, dan di situ ada juga dari India. Satu orang kena, dia pulang. Dia pulang, pada saat pulang dia menularkan. Apalagi pada saat moda transportasi, syarat-syaratnya itu sangat lemah. Istilahnya syarat untuk menggunakan moda transportasi yang harus menggunakan swab atau dengan cara apapun, genus atau apapun, itu sangat-sangat lemah. Dalam arti sangat lemahnya bagaimana? Dengan uang semua bisa lolos, bahkan bisa melakukan manipulasi semua. Dan itu pun didukung, jadi ada yang penumpang juga senang, dengan uang aja bisa kita bayar aja, masih lolos, nggak usah repot. Satu sisi, yang pengatur atau yang istilahnya moda transportasi tersebut seperti pesawat atau kereta api juga butuh penumpang untuk biar ekonominya tidak jatuh, tapi tidak bangkrut, ya. Mereka juga butuh penumpang untuk mendapatkan penghasilan. Akhirnya apa yang terjadi? Penyebaran makin luas, makin tidak terkendali karena satu orang yang positif, dia pulang, dia akan berinteraksi di dalam keluarga. Di dalam keluarga dia akan keluar bertetangga lagi,
interaksi dengan tetangga yang lain, interaksi dengan orang yang lain pada saat di tempat kerja, dengan interaksi dengan yang lain lagi. Nah, akhirnya menjadi suatu reaksi berantai yang sulit dicegah. Virusnya enak, dia ikut numpang. Dia numpang, dia bisa berpindah ke tempat lain, ke daerah yang lain melalui manusia. Jadi manusia sendiri menjadi penghantar, dan itu yang tidak disadari. Dan banyak yang terjadi, banyak yang juga sudah jangan berwisata, tapi mereka juga berwisata ya. Oleh karena alasan, wah kita sudah dikurung sekian lama, stres, anak juga stres, kepingin liburan, refreshing, ya little escape lah kata itu, ada yang bilang begitu. Tapi tidak sadar bahwa dengan berpindah sedikit aja, bahaya juga sudah mengancam. Karena kenapa? Masker aja kita lihat tidak semuanya di istilahnya tempat wisata pakai masker, kadang turun, ya kan? Hanya istilah di dagu saja, bahkan ada yang sampai di leher saja. Itu. Dan pada anak kecil juga tidak pernah dipakaikan. Oh iya, anak saya nggak mau pakai, nggak nyaman. Nah, itu yang jadi masalah. Virus pun juga melihat, nah inilah sasaran empuk saya, tempat yang enak. Saya akan mempelajari, saya akan berusaha masuk ke dalam tubuh anak. Nah, itu yang terjadi. Akhirnya terjadilah variasi. Sebenarnya virusnya sama, tapi dia hanya bervariasi di dalam protein spike-nya saja. Dan beberapa protein yang tadi saya bilang non-struktural proteinnya. Dengan tujuan dia ingin mencari tempat hidup yang enak, yang nyaman bagi virus tersebut untuk kembang biak. Nah, itu yang menjadi masalah. Ya, kesadaran masyarakatnya rendah. Yang kedua, vaksinasi. Itu targetnya masih rendah. Ya, satu sisi pemerintah alasannya waktu yang pertama karena kita mendapatkan vaksinnya susah ya. Memang beberapa negara untuk produsen vaksin itu mempunyai ada tujuan politiknya. Yang kedua ada yang memang dia produksinya rendah. Yang ketiga terjadi persaingan antar produsen vaksin dan saling menjelekkan. Nah, itu yang menjadi masalah. Akhirnya negara kita yang tidak mampu membuat sendiri, ya terjadilah saya hanya mendapat sedikit oleh karena susah, dan kemampuan pemerintah kita untuk melobi negara-negara produsen vaksin juga rendah ya, karena kita tidak mempunyai kemampuan kemampuan politik yang tinggi. Nah, itu yang jadi masalah. Dan sekarang baru pada saat puncak pandemi ini baru ngebut. Pada saat ngebut ini, ya inilah kadangnya susahnya pada saat divaksin ada yang calon penerima vaksin ini ternyata sudah positif. Pada saat disuntik, akhirnya ya makin terlihat gejalanya. Dan akhirnya tambah lagi berita hoax, disuntik vaksin pasti positif. Itu yang jadi masalah. Sebenarnya memang harus idealnya dilakukan screening dulu, atau diperiksa dulu, swab PCR dulu atau swab antigen dulu sebelum dilakukan vaksin. Tetapi hal itu saya paham pemerintah tidak mungkin melakukan. Yang pertama biayanya juga tambah besar, yang kedua vaksin aja orang susah, apalagi ditambah suruh swab. Swab itu kelihatan seperti setan bagi banyak orang. Itu loh, berarti menakutkan sekali. Nah, akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Sudah positif disuntikkan, gejala muncul, akhirnya muncul berita bahwa ini disuntik menimbulkan
infeksi. Yang berikutnya lagi, saya baru mendengarkan berita bahwa banyak oknum-oknum di tempat-tempat, salah satu ada puskesmas tertentu di Jawa Barat, melakukan penyuntikan dengan bodong, misalnya begitu. Misalnya vaksin bodong, vaksinnya hanya diisi dengan mungkin dengan cairan infus atau cairan yang misalnya aman, tapi bukan vaksin, ada yang kosongan disuntikan. Nah, ini yang membuat menjadi penanganan pandemi ini semakin berat, ya. Yang berikutnya, lemahnya koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sering tidak sekata, tidak segaris. Pemerintah daerah berjalan begini, pemerintah pusat berjalan begini. Pemerintah daerah karena misalkan karena penduduknya mereka sifatnya terlalu, misalnya penolakannya keras, pemerintah daerah terkadang dia lebih kompromi dengan penduduk karena takut nanti berikutnya dalam pilkada tidak dipilih lagi. Nah, itu yang susahnya. Yang berikutnya terjadi mutasi virus. Mutasi virus tidak bisa dihindari karena virus mempunyai hak asasi untuk hidup juga, sama seperti manusia. Ya, karena virus juga ciptaan Tuhan. Kita tidak bisa menghindari, tapi yang bisa kita hindari adalah kita menjaga dirinya. Yang berikutnya ada keterbatasan rumah sakit, oleh karena sudah makin tinggi angka positif atau yang terinfeksi, rumah sakit juga tidak ada penambahan. Jumlah rumah sakit ya itu aja. Yaitu tempat pelayanan yang mempunyai standar untuk penanganan penyakit COVID juga tidak ada. Apalagi tenaga kesehatan, karena sudah banyak yang gelimpang, ada yang meninggal, bertambahlah sedikit. Dan juga calon-calon mahasiswa juga makin menurun. Karena melihat begini, orang tuanya melarang, wes sudah kamu jangan sekolah kedokteran atau sekolah perawat atau sekolah bidan, kamu nanti kena ini, papa mama kehilangan kamu, sudah kamu gak usah sekolah aja yang lain. Nah, akhirnya jumlahnya makin sedikit. Ditambah lagi di beberapa ada langkanya obat kebanyakan kita masih bahan dasarnya impor. Ditambah lagi adanya penimbunan, kesempatan untuk mencari cuan ya di sini. Nah, ini yang jadi sedihnya di ya kita sebagai penderita ini sedih karena kita tidak bisa mendapatkan obat, oksigen juga. Kita bisa menertawakan India, sampai nggak ada oksigen, sampai dibantu. Kita sendiri juga menghadapi yang sama. Akhirnya kita juga sama harus meminta bantuan, meminta bisa membeli dari negara-negara lain. Alat-alat bantu hidup juga kurang, ventilator juga kurang. Yaitu ventilator ada, tenaga kesehatannya juga tidak ada, jadi percuma. Jadi ICU meskipun ada ventilatornya cukup, tetapi tidak ada tenaganya, juga akhirnya nerimanya juga sedikit. Nah, itu yang jadi kendala di situ. Nah, bagaimana kita menghadapi ini? Yang penting adalah kita mencegah biar kita tidak terinfeksi ya. Yang pertama, ya kita harus kembali kepada Tuhan. Ya, kita makin dekat. Yang kedua, kita harus menjaga kebersihan tubuh kita. Ya, kita harus rajin mencuci tangan. Yaitu kita harus begitu aktivitas di luar, kita begitu masuk, jangan langsung masuk ke dalam rumah. Kita kalau bisa kita sediakan tempat, kita ada baju yang baru, kita lepas baju tersebut, kita langsung rendam dalam desinfektan atau untuk yang untuk anti mikroba atau antivirus ya, itu cairan-cairan. Itu kita harus mencuci tangan, kita mandi dulu, baru kita bisa interaksi dengan anggota keluarga. Jangan langsung masuk kita gendong anak misalkan begitu, atau kita langsung mencium anak, atau kita langsung ngobrol dekat. Kita harus bersihkan tubuh kita dulu ya, yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Kita harus rajin
membersihkan rumah kita. Ya, jangan banyak sampah dan juga sirkulasi udara itu penting sekali. Kita harus membuka dan biar matahari masuk, sirkulasi udara bagus. Jadi virus-virus yang dalam bentuk inaktif ini bisa keluar juga dan tidak ngumpul semua di dalam rumah, ya. Dan ini ada beberapa share ya di media sosial yang hoax, katanya lebih baik ditutup aja, jangan dibuka, ditutup rapat rumah. Saya pikir kalau ditutup rapat, kita tidak ada udara, tidak ada sirkulasi, tambah mati kita di dalam rumah, ya kan, tambah beresiko tinggi, ya. Yang berikutnya 5M, itu sudah pasti, masker sekarang harus rangkap 2, ya, yang dalamnya masker medis, yang luarnya kain, ya, kain karena dia bisa lebih tebal, yang untuk mengurangi masuknya dan bisa dicuci. Tapi untuk yang dalam, yang itu harus yang medis karena pori-porinya lebih sempit juga, ya. Itu rajin mencuci tangan, menjaga jarak. Sekarang kok bisa berbicara agak sombong sedikit, jadi agak jauh, ya. Memang susah ya. Kadang ya kalau sudah lama nggak ketemu, ya kepingin kangen. Wah, sudah ketemu deket langsung ngobrol, ya. Yang berikutnya membatasi mobilitas. Nah, ini istilahnya jangan bepergian kok bisa. Liburan ya sementara ditahan dulu. Memang stres ya di dalam rumah, ya, seperti dikurung, ya, seperti di tahanan rumah. Tapi bagaimana lagi, karena inilah caranya kita tidak menularkan. Andai kata kita positif, kita tidak menularkan kepada orang lain, dan bila kita tidak sakit, kita juga tidak tertular, ya. Dan jangan, kalau ada kerumunan, contohnya seperti di pasar, kita jangan masuk dekat, ya. Lebih baik kalau bisa kita belanja secara online, ya. Memang ya kita tidak bisa, kelemahannya kita tidak bisa memilih mana yang bagus, ya, mana yang ininya sayurnya bagus atau apa, itu memang itu ada risiko. Tetapi lebih baik begitu daripada kita datang, kita melihat, kita kontak, ya. Yang berikutnya kita harus vaksinasi sudah nggak usah memilih. Oh, ada yang bilang saya mau menunggu Moderna, mau menunggu BioNTech, sudah tidak ada pilihan, sudah begitu ada sambar aja. Yang penting harus vaksin, ya. Karena kenapa? Vaksin memang tidak bisa mencegah masuknya virus, tetapi dia mencegah terjadinya, misalnya bila kita masuk itu prosesnya tidak menjadi lebih berat, ya. Jadi paling maksimal terjadi gejala ringan dan lebih mudah sembuh. Itulah kegunaan vaksin, ya. Karena kita sudah dengan vaksin itu memancing jenderal kita sudah membentuk antibodi terlebih dahulu, ya. Tapi kita tidak bisa mencegah karena tidak bisa memancing sel dendritik tadi itu untuk mengenal, ya. Itu masih teknologi belum bisa sampai ke situ. Yang berikutnya makan makanan yang bergizi, ya, yang sehat, ya. Jangan makan yang junk food atau makanan asal gampang aja, ya. Olahraga dan rajin berjemur, ya. Yang berikutnya pertinggi makanan yang serat, ya. Karena serat itu penting menjaga usus, terutama bakteri-bakteri yang baik, ya. Itu penting. Usus bagus, saluran napas juga bagus. Karena tadi saya bilang ada koneksi atau kesamaan bentuk antara usus atau saluran pencernaan dengan saluran pernapasan, ya. Boleh juga diberikan probiotik apapun. Bisa prebiotik, probiotik, ada simbiotik. Salah satu yang paling gampang, paling murah, beli Yakult. Itu bisa, ya. Bila ada komorbid,
harus rutin berobat. Obati komorbid tersebut. Obat jangan dihentikan, ya. Berikutnya, hindari kelelahan fisik yang demikian berlebihan. Memang satu sisi ya susah ya, apalagi ini yang susah. Kalau dibilang kelelahan pikiran dan fisik susah, apalagi kalau kondisi toko atau usaha sepi ya pasti berpikir ini gimana mau bulan lagi, atau bagi karyawan ya ditarget sama bosnya harus masuk omsetnya, kalau enggak kamu gaji potong atau kamu PHK. Nah itu memang ya itulah dilema. Tapi bagaimana kita bisa mengendalikan, bagaimana ya, mencegah biar fisik tidak lelah, pikiran juga tidak lelah ya. Yang berikutnya, bila kita kontak dengan banyak orang atau habis bepergian atau wisata, lakukan rapid test ya, itu minimal, atau PCR. Bila positif, kita lakukan isolasi mandiri ya, biar tidak menularkan kepada orang yang lain ya. Itu pencegahan ya. Nah, bagaimana bila kita sudah positif? Yang pertama, tetap tenang, berdoa. Jangan memborong obat. Apalagi siarnya banyak. Oh, beli ini. Wah, sudah. Kayak daftar belanjaan kertas. Beli semua. Ditimbun semua. Setelah itu positif. Minum semua. Apa yang terjadi? Tidak nyaman bagi tubuh. Ya. Dan positif, ya lakukan. Yang pertama, pemeriksaan darah. Hasilnya segera konsultasikan kepada dokter. Ya. Dan juga lapor kepada Satgas COVID. Kenapa? Karena bila ada sesuatu hal yang berat, kita bisa minta tolong kepada Satgas COVID. Jadi Satgas COVID itu jangan kita pikir bahwa Satgas COVID itu menakutkan hanya sebagai pemeriksa toko, tutup apa kamu ini nanti ini. Tidak. Tapi juga kita butuh untuk pertolongan. Mereka pasti membantu. Itulah tujuan juga Satgas COVID dibuat, ya. Jadi kita nggak usah takut, nanti kalau lapor nanti apa-apa ada apa-apanya, nggak usah. Kita memang kalau sudah positif ya kita butuh pertolongan. Ini loh aku kondisinya lagi sakit, tolong bantu aku. Nah gitu, ya. Jadi tidak perlu takut. Lalu bila ada gejala, segera konsultasi dan lakukan isolasi mandiri ya. Dan juga satu keluarga yang satu rumah itu tolong dilakukan pemeriksaan. Karena pasti nggak selalu pasti ya, tapi kebanyakan terjadi suatu klaster atau menularkan ke sesama anggota keluarga yang satu rumah, terutama itu makan bergizi ya, tetap makan porsi diperbanyak yang bergizi ya. Semangat itu yang penting ya, itu banyak minum air putih untuk mengurangi dehidrasi dan rasa kering di tenggorokan. Hindari dingin, juga AC atau kipas angin ya. Lakukan jemur ya sambil gerak-gerak ringan. Tapi kalau yang sesak ya cukup duduk. Kalau sesak, kalau makin gerak dia makin sesak sekali ya. Nah, kalau bila sesak berat memang harus ke rumah sakit. Kalau misalkan tidak bisa, harus isolasi mandiri, ya berusaha bagaimana mencari atau meminjam tabung oksigen. Ya, ini yang susah juga karena langka ini. Ya inilah kadang-kadang ada yang terjadi penimbunan ya. Jadi bila ada komorbid, tetap konsultasi dengan dokter yang merawat tersebut ya, dan obat-obat komorbid tetap diminum ya. Itu syarat-syarat isolasi mandiri ya. Itu pertama, kalau bisa berbeda rumah. Tapi kalau misalkan tidak punya tempat untuk isolasi, tidak masalah, satu rumah, tetapi harus bisa menjaga jarak minimal 5 meter ya. Toilet harus sendiri. Bila toiletnya cuma satu harus pakai bersama, ya begitu memakai harus disiram dengan karbol ya. Harus siap di dalam toilet tersebut. Dan tiap pegangan pintu harus disemprot dengan desinfektan atau alkohol ya. Kalau bisa lebih bagus tiap ruangan dipasang dengan alat steril berupa neon ya.
ada neon UV, itu bisa dipasangkan. Pada saat nyalakan ya keluar, jangan masuk karena akan berefek ke kanker kulit memang. Tapi kita ditutup ya, sekitar bisa 1 jam atau 2 jam, setelah itu matikan. Nah, dibuka lagi ya. Sirkulasi udara harus lancar dan sinar matahari harus bisa masuk ya. Tiap anggota keluarga harus memakai masker rangkap 2 ya. Dilarang makan bersama ya, karena itu akan risiko untuk penularan. Jarak harus jauh karena yang ada yang positif kan. Yaitu membersihkan rumah harus memakai sarung tangan sekali pakai dan memakai karbol. Masker tiap 4 jam harus diganti, jangan terus pakai. Karena di bagian luar ini yang banyak menempel, dan begitu setelah mengganti masker itu jangan pegang yang bagian luar, pegang di samping talinya, kita buang di tempat sampah yang tertutup ya, dan disemprot dengan disinfektan dan langsung cuci tangan ya, jangan buang sembarangan karena itu akan menularkan ke yang lain ya. Rajin menjaga kebersihan tubuh, baju juga terpisah dan direndam dulu pada cairan disinfektan ya. Nah, penanganan bagaimana bila penderita ini OTG, yaitu isolasi mandiri? Meskipun dia nggak merasa keluhan, tetap harus melakukan isolasi mandiri 14 hari agar tidak menularkan kepada orang lain ya. Setelah itu lakukan PCR sampai negatif, baru dinyatakan sembuh. Obat paling sederhana, cuma vitamin ya, vitamin C aja cukup, karena dia nggak perlu harus sampai minum asitromisin lah, Avigan lah, atau apapun ya, karena itu tidak perlu ya, dan itu akan menimbulkan efek samping yang juga besar. Yang berikutnya adalah gejala ringan, isolasi mandiri juga sampai PCR negatif. Konsultasi ke dokter atau ke layanan kesehatan primer, bisa ke puskesmas, ke klinik manapun ya. Biasanya diberikan obat simptomatis saja. Simptomatis itu hanya untuk hilangkan gejala. Misalkan pilek, yang diberikan pilek, untuk batuk ya batuk ya. Antibiotik itu tergantung dari dokter, bukan sembarang langsung minum. Banyak langsung minum asitromisin. Ada yang levofloxacin, ada yang lebih gila lagi, ada yang saya lihat movifloxacin yang terbaru, meropenem. Saya sampai geleng-geleng kepala. Itu kalau sudah kebal, resisten, bagaimana ke belakangnya? Ada yang bilang, oh ini karena sudah di WA ada share ini. Iya, WA itu kan asal share aja. Itu kan kita tidak lihat bahwa memang itu penanganan ada yang begitu, cuma tidak sembarangan bisa mendapatkan, apalagi ada yang tulisan kamera ya. Itu kita tidak pernah tahu kalau itu ada efek sampingnya ke belakangnya bagaimana ya. Untuk yang gejala sedang, yang ada sesak, kok bisa isolasi di rumah sakit. Kalau misalkan penuh, ya terpaksa memang isolasi mandiri di rumah dengan pengawasan dokter. Misalkan ada dokter yang mengawasi dan bisa memantau setiap hari ya. Oksigen disiapkan di rumah untuk yang isolasi mandiri di rumah ya. Obat sesuai dengan keputusan dokter yang mengawasi yang untuk merawat ya. Untuk gejala berat ini mau tidak mau harus rawat inap, berusaha mencari rumah sakit ya. Meskipun mau ditaruh di tenda pun lebih baik ya. Jangan di rumah karena kondisinya yang berat ini kadang diperlukan untuk oksigen dengan aliran flow-nya yang besar ya, dan kadang perlu dipasang ventilator, dan juga kadang harus diberikan obat penghambat sitokin atau penghambat ini biar tidak terjadi badai sitokin, dan bisa kadang-kadang harus diberikan plasma konvalesen dan obat-obat penunjang kehidupan yang lainnya ya. Nah, demikian presentasi dari saya. Mungkin saya kembalikan kepada hostnya. Ya, baik. Terima kasih Dr. William untuk penyampaian yang sudah kita dengar. Nah, selanjutnya kita akan buka kesempatan tanya jawab. Boleh saudara mau menanyakan secara langsung, mic-nya bisa dinyalakan. Tapi saya lihat di chat juga sudah ada pertanyaan yang masuk ya.
Untuk pertanyaan di chat saya minta bantuan dari Mega, bisa bantu membacakan. Silakan. Pertanyaan pertama, droplet yang masuk makanan bisa menularkan orang yang makan. Apa kalau makan dipanasi sudah aman? Itu pertanyaan pertama. Apakah Dr. William mau jawab satu pertanyaan, satu jawaban, atau langsung 3 pertanyaan? Satu-satu aja ya, langsung. Oh, satu-satu, oke. Ya, yang pertama dulu dok ya ini. Droplet yang masuk ke makanan, apakah bisa menularkan orang yang makan? Kemudian, apa kalau makanan sudah dipanasi, sudah aman? Itu pertanyaannya. Ya, terima kasih. Jadi Ya. droplet yang masuk ke dalam makanan bisa menularkan, ya. Makanya kalau yang sudah positif, makanya tadi ada protokol dilarang makan bersama, ya. Oleh karena risiko dropletnya untuk jatuh di makanan untuk menularkan kepada yang lain. Nah, yang susah kalau tidak ada yang tahu bahwa dirinya positif. Akhirnya terjadi penularan. Makanan dipanaskan pasti mati. Kalau panasnya tinggi ya. Tetapi masalahnya kita pada saat makan itu pun tidak mungkin pada saat panas. Ya kan? Kita makan pada saat sudah suhu turun dan kumpul. Jadi salah satunya makan sambil berbicara, droplet jatuh di dalam makanan dan yang lain mengambil makanan yang sama, misalkan begitu. Hanya terjadi penularan. Jadi tetap risiko besar untuk terjadi penularan lewat makanan. Dok, mungkin saya sedikit nambahkan pertanyaannya. Maksudnya, misalnya kita beli makanan dari depot, lalu misalnya kokinya positif, lalu dropletnya masuk di makanan yang kita beli, lalu kita panasi di rumah, apakah itu aman? Nah, memang harus dipanaskan. Harus dipanaskan. Sudah aman ya, Dok ya? Aman. Jadi panaskan agak lama, memang jadi hambar ya, atau tambah asin mungkin ya. Itu yang jadi masalah. Kalau dipanaskan rasanya memang makin berubah ya. Tapi mau tidak mau ya lakukan itu. Daripada risiko terkena. Yang susahnya juga pada saat makan bersama itu yang tidak bisa dihindari. Iya. Ya, berikutnya. Pertanyaan berikutnya, apakah beda droplet infection dan duplex infection? Nah, kalau untuk droplet itu dari ini apa? Dia berupa dari cairan ya. Kalau duplex itu dia dalam bentuk berbagai bentuk. Ya, jadi dia bisa lewat sentuhan aja. Jadi tidak hanya dari ini apa? Mukosa antar mukosa begitu. Jadi prinsipnya ya sama-sama untuk jadi sumber penularan. Gitu. Oke. Untuk Bu Feni, apakah sudah jelas jawaban dari Dr. William? Oke, mungkin selanjutnya dulu aja ya. Kalau pemakaian masker dibalik, yang dalam masker kain luar masker medis, karena alasan alergi dengan masker medis, apakah fungsinya berbeda? Karena tujuannya masker double kan supaya lebih rapat atau tebal. Mengapa tidak dianjurkan face shield saja? Jadi maksudnya mungkin kain dulu gitu dok, kemudian baru yang medis. Nah, karena kalau dibalik, masker itu sudah dibuat sesuai dengan peruntukan fungsinya. Yang bagian luar itu untuk mencegah masuk, tapi yang lapisan bagian dalam itu lebih berlapis lagi. Nah, kalau kita balik, berarti kan yang bagian dalam lebih beresiko, lebih tipis. Mungkin ada masukan dok buat yang alergi. Nah, beberapa. Sebenarnya tidak alergi. Yang menjadi alergi adalah karena penggunaannya terlalu lama. Batas penggunaan masker adalah hanya 4 jam. Langsung diganti. Harus rajin mengganti.
Yang kedua, kebanyakan dicuci ulang lagi. Itu yang menyebabkan alergi. Dicuci, dijemur, pakai lagi. Dia sudah berbulu, kualitas sudah menurun. Dan itu kain untuk proteksi, itu dia untuk proteksi virus itu tidak sekuat medis, ya. Tetapi karena kita butuhkan kain yang bisa untuk istilahnya bisa dicuci, nah itu yang di bagian luar, ya. Ya. Dan face shield itu tidak diperkenankan. Karena kenapa? Karena rongga. Face shield hanya menutup depan sini. Rongganya banyak. Virus bisa masuk dari rongga yang manapun. Jadi kalau pakai masker pun, maskernya pun sebenarnya bukan masker medis, itu masih kurang ya. Yang bagus adalah N95, bukan KN95, N95. Itu rapat sekali dia. Dia panjang. Jadi dia ada apa? Misalnya tonjolan, tapi dia rapat sampai segini ke telinga. Ini kayaknya dia rapat sekali dan enak untuk napas. Memang sudah dibuat begitu, cuma harganya memang mahal. Satu mungkin bisa harganya 200 ribuan ya, tapi bisa dipakai sekitar, dicuci ulang, bisa dipakai sekitar 4 kali. Saya itu harus ganti, tetap harus menggunakan baru. Kalau untuk yang masker medis hanya bertahan 4 jam, harus buang, harus memakai baru lagi. Memang jadi kos ya, biaya tinggi ya memang. Ya memang inilah kondisi yang kita tidak bisa menghindar juga. Ya. Baik, tadi saya lihat Lau Xiaote raise hand, mungkin Lau Xiaote mau langsung bertanya. Baik, terima kasih ini. Kita bersyukur pada Tuhan ada satu jemaat kita yang sudah menjadi seorang dokter, sudah S2 di dalam bidang imunologi, malam hari ini bisa lebih memberikan pencerahan sehingga kekhawatiran kita di jemaat Elion tidak sampai begitu parahnya, karena kita sendiri yang sudah sedikit ada paham, tapi kena berita-berita luar ini jadi stres juga begitu. Baik, yang pertama saya akan menanyakan bagaimana pencegahan yang terbaik yang bisa kita lakukan supaya kita ya diharapkan tidak sampai tertular oleh virus ini. Tadi dokter sampaikan bahwa memang secara umum yaitu droplet kalau terkena ke kita pasti akan tertular kan, itu satu. Kalau misalnya tadi disampaikan bahwa itu handle pintu, gagang pintu itu ini harus disemprot, ini semua. Nah, berarti kan kalau ada orang yang sudah terinfeksi terus memegang ke handle pintu itu terus kemudian kita pegang, padahal dari tubuh orang yang tertular itu dari tubuhnya bisa menularkan atau dari dropletnya itu yang bisa menularkan. Ini yang ingin saya tanyakan lebih jelas. Artinya seolah-olah bahwa segala benda yang dipegang oleh orang yang terinfeksi virus COVID-19, terus kemudian barangnya ditaruh, terus kemudian kita yang tidak terinfeksi, kita memegang, apakah bisa terinfeksi? Seolah-olah bahwa pemahaman mengenai droplet ini, kan tidak ada istilah, tidak ada droplet, kok tiba-tiba bisa menularkan ke kita. Sehingga kita sampai merasa bahwa setiap kali kita takut, apapun kita semproti. Kalau khawatir ini sudah dipegang orang atau apalah, supaya kita tidak sampai seperti itu gitu. Maksud saya itu begitu. Itu. Ini yang ke satu. Yang kedua, memang kita tahu bahwa ya jelas kita berusaha untuk jaga jarak dan terus kemudian ya jangan berkerumun. Jangan sering pergi keluar juga. Padahal kita juga ada aktivitas misalnya untuk bekerja misalnya. Nah, kalau misalnya untuk hal semacam ini, nah, bagaimana untuk penjagaan tubuh kita supaya sudah dibentengi dengan antibodi atau supaya imun kita ini bisa lebih bagus. Jadi kita tidak dari faktor luarnya, tapi dari faktor tubuh kita ini gitu.
Kira-kira ini dua hal dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ini pertanyaannya, dokter. Ya, terima kasih. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, ada pencegahan. Yang pertama adalah menjaga tubuh, ya, menjaga tubuh, terutama sistem pertahanan tubuh kita dengan cara bagaimana? Yang pertama, kita harus menjaga kebersihan tubuh. Kita harus rajin mencuci tangan, ya, rajin membersihkan diri. Jadi begitu kita kontak dengan, misalkan harus pulang kerja, begitu masuk rumah, jangan langsung masuk, jangan langsung istilahnya ngobrol dengan atau dengan anggota keluarga yang lain, atau langsung memeluk anak, mencium anak, jangan. Lepas dulu baju, mandi dulu. Itu bajunya direndam di gargol, kita bersihkan diri, baru kita ini menjaga baru kita bisa berinteraksi. Yang kedua, kita juga menjaga tubuh kita sendiri, ya, dengan cara apa? Makan bergizi. Jadi ada kan makan bergizi, tinggi serat. Kenapa? Karena sistem pertahanan tubuh itu penting. Karena tidak semua orang, buktinya ada yang beberapa orang yang gundulan aja tanpa masker aja dia tidak kena. Bukan tidak kena, pasti masuk, tapi dia tidak jadi sakit. Oleh karena kenapa? Karena memang tubuhnya mempunyai kemampuan untuk, jadi saya bilang tidak dikendalikan oleh virus, tapi dia mengendalikan. Dia bisa mengubah sel limfosit menjadi CD8 yang menghancurkan virus itu tersebut. Nah, itu jadi satu cara, dengan cara makan gizi. Pasti membutuhkan energi kan untuk mengenal, untuk pertumbuhan sel-selnya itu. Saya itu jangan istilahnya kelelahan fisik, pikiran. Jangan terlalu istirahatnya cukup, olahraga, itu berjemur. Ya, untuk kelelahan fisik, pikiran, nah ini susah. Pasti ada yang kata saya tadi saya bilang ditekan harus ngejar omset atau punya toko sepi. Wah, ini perputaran uangnya kok makin macet. Nah, hanya jadi pikirannya makin makin stres, makin nggak bisa tidur, hanya bagaimana pada saat istirahat malam berpikir bagaimana harus meningkatkan omset atau biar dagangannya laris gitu. Nah, itu yang memang susah ya, tapi bagaimana kita sendiri bisa mencegah. Itu juga kita melindungi diri dari droplet yaitu dengan memakai masker. Di dalam rumah juga memakai harus. Ya, ini kecuali saya, karena ini tempat kosong. Saya buka. Kalau nggak saya pakai masker nanti ini mic saya tidak kedengaran. Tapi ini saya ruangan kosong, tidak ada orang. Begitu saya ketemu, saya harus pakai masker. Gitu. Di dalam rumah pun pakai masker, bukan hanya di luar rumah. Gitu. Yang berikutnya, kalau memang di dalam kantor banyak atau di tempat kerja banyak yang kita bilang resiko untuk menjadi penular bagi kita, ya kita harus lakukan pemeriksaan swab antigen. Harus rajin. Jangan itu menjadi suatu momok atau takut untuk lakukan swab antigen. Mau nggak mau, karena kita untuk menghindari bahwa kita tahu bahwa kita ini positif atau tidak. Siapa tahu misalnya saya ini positif OTG, saya takutnya menularkan pada keluarga. Berikutnya juga kita harus, ya itu salah satu pencegahan, pegangan pintu ya. Ya kita nggak pernah tahu pada saat orang itu ingusan, terus pegang atau batuk. Kan banyak orang yang batuk aja tidak ditutup kan, perilaku batuk yang sehat pun tidak ada. Mau
dari 100 hanya mungkin 10%-nya aja. Sisanya banyak tidak ada perilaku yang sehat. Nah, itu jadi resiko. Nah, kita bukannya jadi istilahnya parno ya, tapi memang itu pencegahan, kita berusaha. Itu namanya usaha kan, itu mencegah. Tapi yang paling penting ya dalam tubuh kita, kalau pertahanan kita kuat, ya meskipun kita lupa nyemprot atau apa, kita pegang, ya tidak tertular. Yang kedua, yang berikutnya, salah satu cara dengan vaksin, ya vaksinasi. Kita sudah nggak usah mikir harus memilih vaksin inilah, nunggu inilah. Pokoknya ada sapono, kata gitu. Itu bahasa Jawa, samber. Langsung kita suntik. Sehingga kita mempunyai proteksi untuk tidak, misalkan kita positif, kita tidak menjadi penyakit yang lebih berat gitu. Gejalanya tidak menjadi gejala yang sedang maupun gejala berat. Ya cukup sampai gejala ringan dan kita sembuh gitu. Nah, itu. Ya mungkin penjelasan saya masih kurang. Baik, ke pertanyaan selanjutnya dulu ya Dok, di chat banyak pertanyaan. Kalau ada diabetes, saat terpapar diabetesnya kok normal, kenapa ya? Maksudnya diabetes normal. Ya, jadi pas orang ini ada diabetes, kemudian kalau waktu terpapar COVID-19 kok diabetesnya dicek jadi normal seperti itu. Kok bisa maksudnya? Pertanyaan saya sebelumnya, berapa kadar gulanya? Bu Liviani mungkin mau bertanya secara langsung biar lebih jelas. Selamat malam, dokter. Malam. Ya, diabetesnya itu kemarin kan memang agak males periksa ya. Terakhir saya lihat itu 200-an, 250 setelah makan. Ya. Tapi begitu dia terpapar positif, kok normal gitu. Terus sampai di rumah sakit juga diperiksa normal bagus gitu. Saya heran. Sudah berapa lama kena kencing manis Bu? Oh, lumayan ya. 3 tahun ada. 3 tahun. Rutin nggak minum obat? Sekarang obatnya rutin. Setahun terakhir ini rutin. Yang kemarin itu nggak mau minum obat. Kemarin, maksudnya kemarin kapan? Yang lalu yang ya. Baru setahun ini rutin minum obat. Kapan padahal minum obat COVID dulu ya? Sebelumnya itu siapa? Gimana? Halo? Maaf. Ya. Halo ya. Itu mulai kapan terkena COVID-nya? Itu waktu PCR tanggal 18 Juni. 18 Juni terus ada buka ya bisa donor darah ya. Tanggal 19 donor darah. Karena ini diabetesnya normal bisa diterima. Nah, tanggal 18 itu positif ya, PCR. Ya. 19 donor darah. Tanggal 19. Donor darah. Iya, tanggal 19-nya. Sudah tahu kalau positif. Iya, enggak tahu tapi kok ya diterima gitu loh. Oh. Ya memang untuk yang donor darah memang nanti dicek lagi biasanya. Siapa tahu ya ada antibodi. Ibunya sudah bentuk antibodi, maka mungkin bisa dipakai mungkin gitu. Kalau enggak ya biasanya disingkirkan. Ini anak saya kok. Oh, anak. Berarti iya, umur 36 tahun. Berarti ada kencing manis juga. Iya tuh ya. Yang tadi yang kencing manis itu? Iya, anak saya 36 tahun. Ya. Pada saat positif normal. Itu ya. Cek. Dokter yang periksakan masuk di rumah sakit Darmo. Jadi diabetesnya normal jadi seperti biasa lah. 100 90 berapa gitu loh. Sebelum makan, setelah makan itu
saya lupa ya, 110 apa gitu setelah makan. Yang puasanya berapa? 190. Kalau sebelum makan waktu dicek itu enggak sampai 100. Setelah makan itu 110 atau apa. Saya mesti lihat, lupa enggak lihat. Nah, ya. Nah, jadi ada beberapa kemungkinan itu bisa penurunan yang semu. Dalam arti semu karena gulanya dipakai oleh tubuh untuk metabolisme menghancurkan virus. Iya. Jadi hanya semu. Nah, setelah sembuh dicek bagaimana? Enggak. Gitu. Nah, ya ini masalahnya dicekin nggak mau. Ini besok mau saya cek. Ya. Mau saya cek lagi. Iya. Tapi untung ya, itu komorbid. Untungnya masih usia muda. Jadi ada komorbid masih tidak sampai gejala yang berat ya. Gitu ya. Terus kalau diminta plasma darahnya apa bisa digunakan? Soalnya dia begitu sudah sembuh, banyak yang ngelamar ngambil minta plasmanya. Tidak masalah. Nggak apa-apa ya. Nanti PMI nanti lihat apakah terbentuk antibodi. Kadang tidak terbentuk. Oh gitu ya. Ya. Biasanya diperiksa ya. Jadi dia tadi saya bilang itu kan tadi sel limfosit dia bisa menjadi CD8 untuk menghancurkan virus. Jadi dia tidak membentuk CD4 yang membentukkan antibodi. Jadi antibodi tidak terlihat gitu. Jadi nanti dicek. Kalau misalkan ada, itu sangat membantu sekali untuk pasien yang membutuhkan. Iya. Nggak apa-apa itu. Ya. Oke. Thank you. Terima kasih Dr. William. Ya. Untuk pertanyaan berikutnya, kalau sudah kena COVID, boleh divaksin setelah berapa bulan? 3 bulan atau 6 bulan? Ya, jadi untuk protokol dari Kementerian Kesehatan, kita mengambil 3 bulan. Kurang dari itu, resiko. Masih belum diketahui resikonya. Jadi kita mencari aman saja 3 bulan. Mau 6 bulan, tidak masalah, lebih bagus, lebih aman. Ya, kita tidak perlu kalau sudah menderita COVID, kita jangan terlalu istilahnya takut. Wah nanti harus ngecek vaksin sudah, karena kita sudah membentuk, pasti ada terbentuk antibodi juga. Ya bisa juga tidak terbentuk ya. Tapi kebanyakan kalau tidak ada komorbid bisa terbentuk ya. Jadi kita sudah istilahnya sudah Tuhan berikan bekal. Jadi kita positif itu kita harus pikir positif bahwa bukan itu sesuatu yang menakutkan, tapi karena Tuhan mengizinkan kita untuk boleh menderita dan kita bisa divaksin secara alami langsung oleh Tuhan. Jadi kita diberikan virus itu lebih bagus kemampuan antibodinya dibandingkan kita suntikan vaksin. Memang kalah ya, memang lebih bagus langsung dikenakan virus, tapi ya itu kalau kita mengharapkan dikenakan virus ya bahaya juga ya, dalam arti ya risiko untuk jadi berat ya bisa gitu ya gitu. Tapi kita ambil positif bahwa kita kalau kena pun itu memang Tuhan mengizinkan, kita harus menjalani, bukan jadi beban ya, karena memang itu kita boleh merasakan bagaimana kena. Dan juga kita sudah mendapatkan suatu kekebalan yang lebih bagus, lebih alami. Gitu. Ya. Oke, yang berikutnya ya dok. Mama saya positif, hari kedua timbul gejala, hasilnya IL6-nya sama dengan 67, diberikan suntikan Actemra 1 kali, hari ke-14 PCR negatif, sudah tidak ada gejala, IL6-nya menjadi 300, apakah akan ada resiko pasien mengalami cytokine storm? Ya, jadi IL itu merupakan salah satu cytokine ya. Dia belum cytokine storm itu kalau terjadi kondisi di mana atau pada cytokine ya, itu merupakan sesuatu yang tidak terkendali. Cytokine IL6 pasti tinggi.
Itu pasti, karena tadi saya terangkan terjadi proses virus itu mengarahkan ke proses inflamasi atau peradangan. Jadi sitokinnya inflamasi, salah satunya ada IL-6. Tidak hanya IL-6, ada TNF alpha, interleukin beta, sama ada interleukin IL-8, IL-6. Salah satu IL-6 yang bisa kita lihat karena ya ada alatnya ya. IL-6 tinggi itu belum tentu terjadi badai sitokin. Selama tubuh masih bisa meregulasi atau mengatur, itu tidak akan terjadi. Yang jadi masalah kalau sudah terjadi badai sitokin itu sudah kondisinya jelek. Kita lihat dari kondisi aja. Jadi penurunan kesadaran, sesak sudah terlalu berat, nadi sudah turun, terjadi kerusakan banyak organ. Itu ya. Jadi apakah pasti terjadi badai sitokin? Ya semoga tidak. Makanya salah satunya diberikan penghambat sitokin, yaitu Actemra ya, yang sudah ada produknya ya. Itu kan namanya usaha agar jangan jadi badai sitokin. Kalau sudah terjadi badai sitokin, ya jujur aja itu menghitung waktu aja. Ya, bagaimanapun kita berusaha mati-matian, tetap ya tergantung dari Tuhan. Tuhan kalau mengizinkan untuk hidup lebih lama, bisa keajaiban terjadi. Kalau tidak ya mungkin harus kembali kepada Tuhan. Ya, itu jawaban dari saya. Oke, saya agak cepat ya dok, karena pertanyaan banyak, waktunya mepet ini. Ya. Kalau ada penyakit penyerta lebih dari 5, komplikasi jantung, diabetes, hipertensi, ginjal, tiroid, nyeri sendi, apakah boleh divaksin? Boleh divaksin atau tidak, itu tergantung dari dokter yang merawat. Ya, jadi yang tahu kondisinya adalah dokter yang merawat. Jadi tanya kepada dokter yang merawat, apakah boleh tidak. Ya, biasanya nanti diminta surat keterangan dari dokter yang merawat. Ya, itu jawaban dari saya. Oke, kemudian dulu saya pernah swab antigen dan dulu saya pernah antigen plus dan isolasi mandiri. Saat itu hanya diberi lameson oleh dokter BPJS. Selain itu saya minum godokan daun kelor, jamu daun sirih, dan kunir asam, jahe, serai. Apakah herbal saya ini ada khasiat yang turut membantu daya tahan tubuh saya saat itu? Nah, herbal itu bisa ya, bisa tidak. Sampai sekarang herbal itu kan belum ada penelitiannya. Jadi saya belum bisa mengatakan bahwa tidak ya, saya belum tahu. Jadi herbal itu masih sebatas kepercayaan ya, karena dari leluhur ya, apalagi ada 14 ramuan ya dari Jungkook datang, ada yang begitu. Jadi ya belum ada penelitiannya. Jadi kita harus meneliti dulu. Tapi penelitian itu lama, membutuhkan waktu lama dan membutuhkan biaya yang besar. Jadi ya bisa tidak. Apalagi kalau OTG tanpa gejala, ya pasti kebanyakan sembuh. Memang kan hanya positif aja. Jadi lebih gampang dihilangkan virusnya oleh tubuh. Ya. Oke. Berikutnya, kalau tes serologi reaktif, apakah berarti orang tersebut pasti pernah terpapar virus COVID? Apakah bukan virus lainnya? Tes serologi apa yang diperiksa? Itu pertanyaan saya dulu. Ya. Kalau untuk antibodi RBD positif, bisa 2 kemungkinan, pernah vaksin atau pernah terkena. Itu. Oke. Berikutnya dulu ya dok ya. Saya agak bingung dengan istilah saat pembelian masker N95. Saya membeli particulate respirator N95 3M dari official store. Apakah itu N95 yang benar ya? Oh, kalau itu bagus, silakan. Cuma harganya ya lumayan ya. Oke. Kemudian ada yang bertanya juga, apakah benar saat ini masker medis saja, tidak double kain maksudnya, saat ini tidak cukup untuk melindungi dari varian ini? Jawabannya masih kurang mampu, karena masih ada rongga samping. Jadi kain itu dia tujuannya lebih
merapatkan ya. Kain bisa lebih rapat. Kok medis masih sini ya masih terbuka. Ya, ini pertanyaan berikutnya mengenai masker juga. Kalau memang masker kain hanya untuk supaya rapat, bukankah lebih baik pakai double masker medis? Tapi maskernya yang rapat seperti Pokana Dakbil, kan sama-sama rapat, daripada pakai masker kain lalu dicuci sama saja membawa virus masuk ke dalam rumah. Nah, jadi ini sebenarnya sih bagus pakai N95 ya, tapi karena untuk biaya ya, saya bilang kan karena semuanya mengeluh biaya, jadi minimal menggunakan masker medis karena proteksi untuk ini, untuk masuk yang ke depan dia lebih bagus, tapi dia kelamaan masih ada rongga di samping talinya ya. Ada yang berusaha memakai yang model ke belakang, hijab punya, itu lebih rapat. Kain hanya untuk membantu menekan, begitu. Itu hanya untuk apa? Membantu, istilahnya menghemat, tapi aman. Tetapi untuk biar tidak masuk, saya bilang waktu hanya 4 jam. Yang kain segera masukkan di apa? Ember atau apa yang dengan karbol, yang masker medisnya segera dibuang di tempat yang tertutup dan disemprot dengan disinfektan. Gitu ya. Baik. Ini ada 2 pertanyaan terakhir, saya bacakan sekalian aja ya, Dok. Ya. Yang disampaikan Bu Liviani tadi justru sebaliknya dengan saya. Waktu saya sakit, saya minum madu HD karena katanya bagus. Waktu saya cek malah naik sampai 500, sampai saya kaget karena biasanya maksimal 200-an. Memang ada diabetes tapi terkontrol. Itu pertanyaan yang pertama dari Pak Yohanes. Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Hutono. Pendarahan otak apakah termasuk dalam unsur komorbid ya? Yang terakhir dulu ya, untuk apa? Pendarahan otak yang komorbid masuk. Ya. Saya itu untuk minum hati ini waktu saya cek malah naik 500. Ini maksudnya 500 itu apanya? D-dimer atau CRP? Mungkin gulanya ya, mungkin diabetesnya, Dok. Nah, atau gulanya? Ya, Nah, diabetesnya. Kalau gulanya tinggi memang madu pun tetap bisa menaikkan. Ya, tetap menaikkan gula darah. Karena dia bersifat ada manisnya juga. Apalagi kalau tidak terkendali dengan obat-obatannya, gitu ya. Mungkin kebanyakan minum madunya juga bisa ya, Dok ya? Iya, betul. Oke, karena terbatasnya waktu, pertanyaan diakhiri sampai di sini. Saya kembalikan ke Pak Edi. Bentar, saya mau tanya, Dok. Oh iya, silakan. Dokter tadi kan bilang kalau pakai visil itu tidak menjamin. Tapi kalau dipakai yang kacamata bagaimana, Dok? Yang pakai kacamata begini. Nah, tetap aja pakai kacamata kan? Kan Iya. Ini ada rongga kan? Ayo, saya tanya. Iya, ada rongga. Iya. Terus gimana, Dok, nutupi mata? Kalau mata ini kehebatannya, mata itu tidak ada reseptornya. Jadi masih kita menutup karena mulut, karena ada reseptornya. Jadi virus bisa masuk kalau ada gemboknya, saya bilang tadi. Jadi dia bisa masuk. Nah, untungnya mata tidak. Untungnya masih belum ada. Nah, tetapi kalau dia setelah masuk ke dalam sel, dia merusak ke mata, dia lewat aliran darah. Tapi kalau dia masuk ke mata, ya, untungnya ya, masih untung loh. Iya. Tapi nggak tahu. Boleh. Satu lagi. Terima kasih, Dok. Ya. Itu kan kalau untuk anak kecil, waktu saya bawa imunisasi, kan saya kasih masker. Sebenarnya kalau anak-anak itu jangan dikasih masker. Lebih baik pakai face shield itu yang Mika itu. Karena ya paru-parunya nanti nggak bisa berkembang, nggak bisa menghirup udara.
Ya. Dok, nggak boleh nanya lagi, Dok. Bentar, yang tadi yang saya jawabkan, anak-anak itu ya dulu untuk saat ini vaksin itu harus janjian dulu, karena tetap harus memakai masker menutup karena masuk hidung dan mulut. Nah, untuk pekerja baru itu tidak mempengaruhi, kecuali kalau dalam jangka lama ya. Makanya karena itu anak jangan banyak keluar, ya. Bahkan pada untuk vaksinasi itu butuh biasa dijadwalkan, jadi tidak numpuk. Jadi makanya sebentar, nanti langsung pulang bisa lepas. Ya. Nah yang di rumah, yang orang dewasa itu yang harus memakai masker. Jadi karena tidak terkena. Itu loh. Ya. Saya boleh nanya ya, Dok? Ya, yang terakhir sih, silakan terakhir. Ya. Saya hostnya. Waktunya. Terakhir ya, terakhir. Dok, Ya. kan dokter bilang kalau sudah sudah vaksin itu boleh donor darah itu setelah 3 bulan. Padahal kalau kita ke PMI di sana ditulis kalau sudah vaksin boleh 14 hari boleh donor. Nah, kalau mereka sudah 14 hari donor, apa efeknya? Kan kasihan mereka. Itu dari pihak PMI yang saya tanyakan, kan kasihan gitu maksud saya yang donor. Benar. Yang kedua, Iya, silakan. yang kedua, masker katanya 4 jam harus sudah dibuka. Lah kalau kita seharian di rumah masa terus maskeran sepanjang hari. Ya. Sudah, ya 2 ya. Udah, thank you. Ya. Baik, yang pertama tadi apa? Itu yang tadi 3 bulan bukan donor bukan vaksin loh ya. Kalau sudah positif yang habis sembuh dari sakit 3 bulan. Kalau setelah vaksin donor boleh mau besok boleh. Cuma pasti dilihat dulu antibodinya terbentuk atau enggak. Biasanya terbentuk 1 bulan setelah vaksin. Ya, 1 bulan setelah vaksin itu biasanya bagus. Itu saat itu pas untuk donor. Gitu. Jadi bukan 3 bulan ya. Yang berikutnya, kalau di dalam memakai masker, ya terpaksa. Karena kondisi ini mau nggak mau harus mau. Hari berarti harus pakai masker. Ya, kita tidak pernah, kita kan aktivitas pasti ada keluar masuk, ya kan? Dan kita kontak dengan orang luar masuk, kasihan yang di dalam. Ya, apalagi ada anak kecil, ya, gitu. Ya dok, thank you dok. Baik, terima kasih untuk semua pertanyaan dan juga tentu saja terima kasih kepada Dr. William yang sudah menyampaikan ceramah yang cukup jelas dan juga menjawab berbagai pertanyaan. Ya mungkin ada beberapa dari kita yang belum sempat bertanya, mudah-mudahan itu bisa disampaikan ya kalau konsultasi pribadi ya ke Dr. William kalau memang ada kesempatan ya. Baik saudara, silakan mic-nya boleh dinyalakan. Kita mau memberi aplaus ya kepada Dr. William. Silakan mic-nya boleh dinyalakan semua ya. Ya kita beri aplaus kepada Dr. William. Terima kasih Dr. William. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih dok. Terima kasih, Dokter William. Pelayanannya selanjutnya. Terima kasih dok. Dokter Kemudian William. yang berikutnya kita juga hari ini cukup banyak yang hadir ya, 100 lebih. Dan selain dari Pregolan juga ada dari Rayon Rungkut, ada juga dari Rayon Satelit saya lihat ya, dari rayon lain. Selamat malam dan selamat bersekutu bersama ya dari saudara kita dari Rayon Rungkut, Satelit dan rayon lainnya ya. Juga ada dari Puri juga ya Pak Obed ya. Ya sekali lagi selamat bersekutu bersama. Dan kemudian ya sebagai penutup dari pertemuan kita ini sekali lagi diingatkan untuk tetap menjaga prokes ya, prokes kesehatan ya, prosedur kesehatan sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. William tadi supaya kita terjaga ya dan mencegah penyebarannya. Dan juga seperti tadi dikatakan oleh Dr. William, penanganan pertama adalah
bersandar pada Tuhan, ya. Nah, karena itu kita jangan lupa kita tetap berdoa, mohon pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Nah, kita sudah berdoa terus ya di dalam gerakan doa 10 menit ya. Kita berdoa bersama 10 menit sejak dari tanggal 1 bulan 7 ini. Hari ini sudah hari ke-14 dan masih kita akan teruskan sampai akhir bulan, sampai tanggal 31 Juli. Kita berdoa setiap hari 10 menit, setiap jam 10 pagi dan jam 10 malam ya. Nah, kita upayakan kita cari waktu untuk berdoa bersama, karena kita percaya dengan berdoa bersama sebagai umat Tuhan, dengan bersahati Tuhan mendengar doa kita di dalam doa kita yang kita naikkan di dalam nama Tuhan Yesus ya. Nah, karena itu sekali lagi kita bersandar kepada janji Tuhan ya. Saya cuma ingin membaca satu ayat bagi kita sebagai penutup dalam Mazmur pasal 9 nomor 9 ayat 10 dan 11 berkata, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Amin. Ini kebenaran firman Tuhan yang kita juga pegang dan kita yakini ya. Nah, untuk doa penutup saya minta untuk penginjil Elisa. Apakah penginjil Elisa masih hadir? Hadir, Pak. Ya, Ya. Ibu bisa tolong untuk doa penutup dan sekaligus doakan untuk William, untuk pelayanannya, untuk keluarganya. Silakan, Bu. Ya, mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, terima kasih untuk apa yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini melalui Dr. William yang sungguh boleh memberkati setiap kami. Kami boleh dibekali dengan banyak hal dan banyak pertanyaan yang boleh dijawab. Kami mengucap syukur Tuhan untuk apa yang sudah disampaikan oleh Dr. William yang sungguh boleh mengingatkan kami dan boleh memberkati kami. Biarlah ini boleh menolong kami untuk semakin memahami untuk kondisi saat ini pandemi COVID dan kami akan lebih berhati-hati, lebih berhikmat. Tetapi lebih dari itu juga seperti yang Pendeta Edi sampaikan, kami semakin bersandar dan mempercayakan hidup kami pada perlindungan dan kasih setia Tuhan. Kami juga berdoa untuk Dr. William, Tuhan memberkati di dalam pekerjaan, di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya. Tuhan memakai Dr. William lebih lagi untuk menjadi berkat bagi banyak orang lewat pelayanannya sebagai seorang dokter. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur bersama dan kami akan mengakhiri persekutuan doa pada malam hari ini. Mohon Tuhan yang terus memberi kami damai sejahtera, memberi kami hati yang terus bersandar kepada Tuhan, dan biarlah malam hari ini kami bisa beristirahat dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih dan selamat malam buat semua saudara sekalian. Terima kasih Dr. William sekali lagi. Terima kasih.